Beliau ini sudah babak belur dihajar. Netizen menghantam dia, ormas melaporkan dia, partainya pun tidak memberikan dukungan kepada dia. Bahkan dia mengundurkan diri. Tapi beliau konsisten. Saya tanya sampai tadi. Saya bilang, baik, saya kali ini mau nanti minta secara equal semuanya karena kita ada di segmen terakhir. Tapi jawab dulu terkait dengan fitnahnya di mana? Oke, fitnahnya di mana? Yang dilakukan Bung Ade itu bukan kritik. Fitnahnya ketika ceramah Pak JK yang 48 itu tidak ditampilkan utuh. Hanya di 2 menit lalu dibumbui seperti kalimatnya begini. Ini pernyataan yang bermasalah. Kalau mau dibilang fitnah, ini kalimatnya. Saya buka ya biar ini. Ya, silakan Bang. Fitnahnya di kalimat bahwa kenapa Pak JK menyelipkan logika sesat. Berarti Bung Ade sedang menuduh bahwa Pak JK menggunakan logika sesat beliau. Itu kan fitnah. Padahal Pak JK tidak sedang berlogika di sana. Yang beliau sampaikan itu adalah cara berpikir aktor-aktor konflik baik di Poso dengan di Ambon. Jadi baik. Pak JK tidak sedang berpendapat pribadi. Ini yang beliau sampaikan adalah beliau mengutip. Nah, sayangnya oleh Bung Ade Armando dibedah 2 menit tadi dipotong, maknanya hilang, konteksnya hilang. Ini yang berbahaya. Faktanya begini, Bung Ade paham nggak dengan cara memotong itu? Kalau oke lah, Bung Ade tidak memotong, tapi dengan menampilkan video potongan 2 menit itu, lalu lihat pada kolom komentar. Itu tujuannya udah tercapai. Karena di sana ada perdebatan, ada pertengkaran, ada amarah, bisa dilihat. Oke, kalau Bung Sten bilang bahwa bukan videonya Bung Ade, tapi kan yang lain terbakar, terpicu. Apakah hanya Bung Sten saja? Karena kan cuma mewakili Gamki. Bagaimana dengan yang lain? Karena yang kami lihat, lalu tadi kayak Bung Sten bilang bahwa yang dilaporkan tokoh, bukan. Yang dilaporkan peristiwanya. Kita tidak melihat tokoh, bahwa Bung Ade karena dia tokoh nasional, oh enggak. Misalnya, Saudara Ronald Sinaga, itu juga dalam beberapa waktu ke depan itu akan dilapor. Misalnya juga jaringan alumni PMII hari ini sudah melaporkan Sahat Sinurat di Bareskrim. Berarti ya video yang 2 menit itu entahkah dari Bung Ade, dari Permadi Arya, dari siapa namanya, dari Grace Natali atau dari Ronald Sinaga, coba lihat itu, buka. Kami sudah simpan videonya dan berikut dengan tangkapan layar. Bagaimana komentar saling membahas sampai di situ orang sudah mulai, misalnya nih orang Kristen mulai menilai bagaimana ajaran Islam, sebaliknya akun-akun itu yang Islam menilai ajaran Kristen, ini kan berbahaya. Makanya saya tanya dari Bung Ade tadi, sebagai seorang dosen, pantaskah dengan kewajiban mengedukasi, mencerahkan publik? Yang Anda target itu apa? Apakah keributan yang Anda target? Kalau mau mengedukasi tidak mungkin terbakar emosi publik seperti ini. Karena itu yang harus kita lihat. Misalnya nih, kalau kita tanya motif itu kan punya niat, ada kan? Makanya saya bilang di awal di beberapa stasiun TV saya bilang bahwa Bung Ade sudah punya niat jahat, mens rea. Terwujudnya lah ini terjadi kemarahan publik ini memantik sentimen agama untuk orang berkelahi, berdebat. Padahal ini yang harus kita jaga. Harmoni antar umat beragama harus kita rawat. Yang terjadi justru akibat dari podcastnya Bung Ade, postingannya Grace Natali yang bilang bahwa pernyataan Pak JK ini sangat bermasalah. Kan selalu itu Bung Ade sama Grace Natali sangat bermasalah, Ronald Sinaga sangat bermasalah. Ada kalimat yang sama keluar dari 3 orang ini. Motifnya untuk apa? Ya kita periksa di lapangan, terwujud ada kemarahan. Itu yang sangat kita sesalkan. Fitnahnya terpenuhi, unsur menghasutnya terpenuhi. Tapi Pak JK, karena ini yang dibakar ini adalah kemarahan publik, maka ormas-ormas Islam tadi melaporkan Ade Armando dan kawan-kawan. Berikut misalnya tadi pagi jaringan alumni PMI melaporkan Sahat Sinurat. Ini ada beritanya nih. Mungkin belum terupdate tapi sudah ada beritanya bahwa ada lagi yang melaporkan. Terus ini artinya kenapa di beberapa kota dan tempat, misalnya di Parepare, di
di Makassar, di Polda Metro Jaya oleh aliansi Profesi Advokat Maluku. Artinya kan karena kalian memotong video itu, bayangkan. Tapi Anda dapat laporan dari masyarakat yang melapor ini, Bang? Maksudnya Kenapa? Anda berkomunikasi dengan masyarakat yang melaporkan atau seperti apa? Ada yang mereka sampaikan ke kami. Ya karena kan di situ kan ada ceramah Pak JK, otomatis mereka juga menyampaikan informasi ke kami. Oke. Saya mau bilang begini, teman-teman, bahwa sebelum potongan video itu dan disebarluaskan oleh Bung Ade dan kawan-kawan, Grace Natali dan Permade Arya dan Ronald Sinaga, itu adem-adem aja. Kolom komentar di kanal YouTube-nya UGM itu biasa saja. Dan pernyataan Pak JK itu ada dalam buku. Cuman malam ini saya tidak sempat bawa buku tentang pikiran orang-orang yang berkonflik yang dikutip dalam buku itu. 25 tahun Pak JK sudah menulis soal itu. Oke. Dan Jadi isi itu, pikiran beliau itu ada sebenarnya di dalam bukunya? iya, bukan isi pikiran Pak JK ya. Iya. Beliau menangkap cara berpikir orang berkonflik itu lalu beliau bukukan dalam tulisannya. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Saya mau ke Bang Ade dulu. Bang, tadi Bang, ternyata yang dianggap fitnah itu adalah ketika Anda mengatakan logika sesat itu tadi. Ya saya senyum-senyum aja kan. Masa karena saya bilang bahwa kalimatnya Pak JK itu bermasalah karena dia bilang Kristen berpendapat bahwa membunuh orang Islam itu syahid ya. Masa gara-gara itu saya jadi memfitnah Pak JK? Pak JK memang ngomong begitu. Saya mengkritik apa yang dikatakan oleh Pak JK. Kok saya jadi salah? Iya. Nah, kalau Anda mengatakan membangkitkan kemarahan publik, ya saya nggak tahu ya, insya Allah nggak terjadi. Sampai sejauh ini kan apa kita lihat ada publik marah, dan nggak bisa dong digunakan bahwa ada berapa tadi 18 organisasi Kristen melapor ke polisi itu karena marah gitu ya. Kan itu sebuah langkah yang lazim saja. Tapi kalau ada kemarahan misalkan di komentar-komentar tadi katanya Pak JK membaca itu. Menurut Anda apakah itu sebuah kegaduhan atau kemarahan dari publik? Ya ini teman-teman nih generasi medsos terus. Ya Anda baca aja lah komentar-komentar yang ada di ruang komentarnya saya, atau ruang komentar Cokro TV, atau ruang komentarnya mungkin Grace gitu ya. Ya itu adalah makanan sehari-hari kita. Memang ya mungkin Pak JK kan bukan orang main medsos kali ya. Jadi pas dia baca, wah dia marah gitu kan. Ya marah, saya juga tiap hari dimaki-maki. Ya, tapi kan udah biasa ya. Biasa-biasa aja, nggak usah dikatakan bahwa terjadi kemarahan publik. Nggak, kita mulai khawatir kalau sampai betul-betul terjadi kebencian antara umat Islam dan umat Kristen. Nah tujuan saya bikin video itu tidak lain dan tidak bukan dalam mengatakan bahwa wahai umat Islam dan umat Kristen, kita semua adalah bersaudara, bagian dari bangsa Indonesia. Kita tidak boleh saling menyerang. Karena agama kita memang tidak mengajarkan kita untuk saling menyerang. Islam tidak pernah mengajarkan membenci Kristen, Kristen tidak pernah mengajarkan membenci Islam. Berarti berarti poinnya adalah Anda menganggap tidak ada kegaduhan dari kritik yang Anda sampaikan. Kegaduhan yang mana? Nggak tahu Mbak. saya. Tapi kenapa Anda keluar dari parpol, Bang? Ya Mbak, saya mau isu lain ini. Oh itu beda ya. Ada isu lain ini. Begini. Apakah ada tekanan, Bang Ade? Bung Ade, butuh 2 jam lagi kali untuk menjelaskan ini. Bung Ade. Kasihan juga penonton. Bung Ade. Ya. Sekarang begini. Kita uji di lapangan atau kita verifikasi di lapangan. Kalau Bung Ade bilang bahwa pernyataan dia itu edukasi dan tidak punya maksud atau tujuan untuk membakar kemarahan, sekarang kita periksa baik di kolom komentar atau pada orang-orang yang melapor Pak JK, sebaliknya juga 40 ormas yang melaporkan Bung Ade. Pasti karena mereka terusik, mereka ini gaduh. Nah kalau seorang pengajar pasti dia sudah bisa mengukur kadar informasi cara saya menyampaikan pendapat di ruang publik, apakah ini bisa mengancam atau bisa membangun, apa kalimat saya ini agitasi, apakah kalimat saya ini mengedukasi. Ternyata di lapangan bukan edukasi tapi semacam agitasi dan provokasi. Terbakarlah yang tadi 18 organisasi tadi melapor Pak JK. Lalu karena ternyata kalimat pernyataan Bung Ade dan kawan-kawan itu menghasut, datanglah 40 ormas ini melaporkan Ade dan kawan-kawan. Kalau itu edukasi, tidak mungkin ada laporan dari ormas kekristenan dengan Gamkip. Begitupun dari ormas 40 ormas Islam. Ya silakan Pak Esat. Nggak, saya mau nerusin Bang Haji saja sama Bang Stein. Boleh nggak kita clearkan di sini?
tujuannya Bang Aziz tuh ujungnya apa sih? Terus kemudian tujuannya Bang Sten tuh ujungnya apa sih? Memenjarakan saya. Baik. Coba saya tanya dulu Bang Aziz. Itu dijawab singkat aja. Baik. Ini kan tadi kan kita udah sepakat ini adalah Musyawarah show juga gitu ya. demokrasi di Indonesia. Iya, Oke. Tujuan kalau akhir Anda apa sih Bang Aziz? ya sebagai pengacara Pak JK nanti kita bisa minta bagaimana pendapat Pak JK. Gitu kan, karena saya berdiri di sini diundang sebagai kuasa hukum Pak JK, Mas Henry. Tapi saya mau bilang begini, Pak JK itu orang pendamai. Beliau lagi-lagi bukan saja memikirkan tentang bagaimana harmoni, kerukunan antar orang di Republik ini, tetapi pikiran tindakan beliau melampaui sekat negara. Beliau ada di Thailand, pikirannya bagaimana sampai bahkan di Palestina. Beliau ketua Palang Merah Internasional. Gerakan beliau itu untuk kemanusiaan dan perdamaian. Oke. Jadi kalau Berarti 50-50 untuk memenjarakan Ade Armando. Pertanyaan itu nanti dikembalikan kepada 40 ormas yang Oke, bisa saya mau menjawab tanya itu. sekarang aja, jangan nanti, Bang. Kalau dari 40 Kalau saya- ormas ini, apakah nantinya di akhir akan ada perdamaian? Kemungkinannya ada tidak? Mengenai perdamaian, mengenai permintaan maaf, tentu sesama sebagai manusia kami maafkan. Namun kewajiban moral intelektual, kewajiban pengetahuan, kewajiban untuk memberikan suatu dampak pelajaran, efek jera, maka tentu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu penegakan hukum harus terus berlanjut sampai putusan ingkrah, putusan yang tetap. Dan kami tegaskan bahwa laporan ini didasarkan pada legal standing adalah ormas Islam, bukan Pak JK yang melaporkan. Artinya urusan Pak JK dengan Pak Ade Armando ya silakan, kami hormati itu, kami menghormati sikap kenegarawan Pak JK untuk melakukan pertemuan dan sebagainya. Namun kami melakukan ini dalam bentuk legal standing adalah 40 ormas. Artinya puluhan ormas Islam yang melaporkan, dan itu merupakan sebuah keputusan atau kewajiban intelektual dan pengetahuan kami lah yang memutuskan itu. Oke. Artinya kami ingin memberikan dampak pelajaran bagi para pihak karena berdasarkan rekam jejak dari beliau Pak Ade Armando, lalu bahkan Permadi Arya ini kan. Nah, ini kan figur yang mana tentu seringkali menimbulkan kontroversi, kegaduhan, memecah belah. Kita ini dari dulu sering ribut. Apa kepastian ketika perdamaian itu terbentuk? Kami khawatir perbuatan ini akan terus berulang. Tidak ada dampak karena fakta yang kita temukan ini terus berulang, terus kejadian. Artinya penegakan hukum harus berlanjut. Kalau perdamaian dilakukan, kita damai selesai, berarti semua orang di Republik Indonesia keluarkan, selesaikan dengan perdamaian, tidak usah dipidana. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan adalah terkait dengan persamaan di mata hukum. Siapapun warga negara yang terlibat dugaan tindak pidana tentu harus diproses hukum. Oke. Dipidanakan, ditersangkakan. Baik, sekarang saya mau dengar jawaban dari Bang Sten tadi melanjutkan pertanyaan dari Bang Hensat. Tujuan akhir Anda apa sih? Tujuan akhirnya adalah mendudukkan perkara ini benar atau salah melalui proses hukum. Hanya itu sih. Saya dari tadi juga mau menyikapi Bung Aziz. Dari tadi Anda sebagai advokat, izin saya ingatkan, Anda tidak menggunakan diksi dugaan fitnah. Anda tadi bilang fitnah. Anda di sini belum ada putusan ingkrah bahwa itu adalah fitnah. Jadi ini pun berbahaya loh. Sebagai advokat tidak menggunakan kata dugaan tindak pidana fitnah atau apapun itu dia. Bahkan Bang Guntur lebih baik lagi, dia masih menggunakan kata dugaan gitu. Jadi tapi kalau ditanya apa akhir dari kami hanya mau mendudukkan masalah diksi yang diucapkan oleh Pak JK melalui proses hukum. Apakah ini bersalah apa tidak? Biarkanlah proses hukum yang berjalan. Kalaupun memang nanti ternyata di SP 2 Lit ya dalam proses penyelidikan setelah memeriksa ahli bahasa, ahli pidana dan lain-lain ternyata memang dinyatakan tidak bersalah, ya sudah selesai. Kami tidak ada niatan untuk menyerang Pak JK secara personal. Kami hanya melihat bahwasannya di media sosial sudah ramai kegaduhan yang atas diksi tersebut, sehingga
daripada kita rame di media sosial, kami mengambil langkah hukum. Sebenarnya itu adalah langkah yang bijak, karena kita negara hukum. Dan Anda yakin penegak hukum akan objektif ya? Oh iya, saya masih yakin Kepolisian Republik Indonesia akan objektif melihat permasalahan. Saya boleh tanya Bung Sten, boleh ya? Oke, boleh silakan. Bung Sten, saya boleh nanya, dasar teman-teman melaporkan Pak JK itu dengan video dari mana? Boleh saya tahu? Ada potongan video 2 menit sekian. Itu dari mana? Kan pasti ada ini ya kan? Ya, itu sudah kami sampaikan kepada penyidik. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan di sini, dan Anda pun tidak punya kapasitas untuk mempertanyakan itu di sini. Enggak, boleh dong. Misalnya kayak saya laporkan respon kemarin, jelas saya punya dasar ada. Ya, saya tunjukkan. Itu hak kami untuk untuk menduduk, untuk mempertegas tadi apa namanya penjelasan dari Ade Armando bahwa. Oke, saya jawab. Oke. Dari tadi kan di framing ya, di framing bahwasanya kami terpancing karena Cokro TV. Dari siapa saya itu? tegaskan di sini tidak. Oke, kalau bukan dari Cokro TV siapa? Jadi makanya saya bilang dari tadi kepada Bang Guntur, izin Bang, kenapa hanya 3 orang ini aja yang dilaporkan? Padahal sebelumnya sudah banyak potongan-potongan video itu beredar di mana-mana dan orang mereaksi itu. Oke. Dan kami dapatnya dari yang sebelumnya, gitu loh. Kenapa hanya 3 orang ini? Itu pertanyaan saya yang belum terjawabkan. Karena apa? Karena mereka punya massa, karena mereka dianggap tokoh. Begitu pula yang kami pandang kepada Pak JK. Pak JK ini tokoh nasional, harusnya bijak dalam penggunaan diksi. Oke, setelah itu saya ingin tanyakan ke Bang Gurun, Bang, kenapa hanya 3 orang ini yang Anda laporkan? Terkait dengan 3 orang ini, kami sampaikan bahwa beliau adalah memposting potongan video yang tidak utuh, dan beliau ini kan figur. Tunggu, memposting potongan video yang tidak utuh kan banyak ya, sudah beredar tadi dan disampaikan Bang Stein. Dibangunkan narasi. Narasi inilah yang terbentuk, pemikiran narasi yang disampaikan, maka berpotensi terjadinya pengaruh pikiran terhadap masyarakat. Apalagi beliau ini kan sebagai figur, 3 public figure ini adalah memiliki followers yang luar biasa, besar, banyak. Cara berpikir, pandangan beliau ketiganya ketika menyampaikan ini kan berpotensi terpengaruh. Berpikir. Bahkan gejolak ini menjadi lebih besar ketika ketiga beliau membangun sebuah narasi. Artinya tentu ini perlu untuk dilaporkan. Terkait dengan laporan adalah bukan frasanya memotong. Karena delik untuk perkara ini adalah turut menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, bahkan menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Informasi. Dia tidak menampilkan sebuah informasi. Berarti ketika dia menyembunyikan ada dugaan itikat tidak baik. Timbullah terjadi penghasutan, provokasi. Maka itu artinya ketika nanti ada pihak-pihak yang memang turut serta menyebarkan, ya kami minta kepada penegak hukum untuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Baik, tanggapan dari Bang Rasman seperti apa, Bang? Begini, saya kok makin ngeri, saya makin ke sini. Saya cenderung sependapat dengan pakar komunikasi politik, Bung Hendri Satrio. Di sini ada pendeta. Saya kira kalau malam hari ini kita tidak berhasil, Pak Pendeta, untuk mendamaikan Pak JK dengan Ade Armando dan kawan-kawan, kemudian Gamki dengan 18 pelapor itu tidak bisa kita carikan titik temunya, akan sangat berbahaya bangsa ini. Saya nggak kebayang besok sidang terkait Pak JK, pelapornya bukan Islam. Itu yang saya jaga dari tadi. Saya nggak kebayang juga besok Ade Armando atau Grace Natali yang bukan Muslim dilaporkan oleh ormas Islam. Kayak apa bangsa ini ke depan? Kita ingat bahwa bangsa ini dibangun atas dasar kebinekaan. Apa sih susahnya minta maaf dan memaafkan? Kan saya sudah bilang dari tadi berkali-kali. Kalau Pak JK sebagai seorang negarawan sejati,
tolong melalui kesempatan ini maafkan Ade Armando. Dan saya berharap kepada rekan saya Ade Armando, beliau ini sudah babak belur dihajar. Netizen menghantam dia, ormas melaporkan dia, partainya pun tidak memberikan dukungan kepada dia. Bahkan dia mengundurkan diri. Tapi beliau konsisten. Saya tanya sampai tadi. Saya bilang, Mas Ade, ada nggak niat untuk memprovokasi pernyataan Pak JK? Dia bilang, tidak Bang Rasman. Nah maaf saya jelasin. Jadi kalau menurut saya tidak membela Pak JK, saya tidak membela Bang Ade Armando. Saya hanya membela Republik ini kalau besok terjadi persidangan satu mantan wakil presiden, walaupun saya nggak mau berbicara bahwa ini akan dihenti lidik dan lain sebagainya, tapi anggaplah ini sampai ke permukaan sampai persidangan. Saya nggak kebayang bagaimana Pak JK diproses. Jangankan dulu di sidang, diperiksa di polisi saja orang pasti akan marah. Saya tidak mau menafikan memang Pak JK banyak pengikutnya. Begitu juga dengan Bung Ade Armando. Nah mereka juga menyatakan, mohon maaf adik saya, misalnya Aziz, mengatakan bahwa ini pelapornya PSI semua. Jadi sebetulnya yang menciptakan narasi siapa gitu? Ini bukan ada Adinda sampaikan itu kan? Enggak kan ada 4 kemarin. Bukan, begini, saya masih ingat harus loh. luruskan, Bung Rasman. Saya mau bilang Bung Rasman juga, jangan pernah panggil saya Adinda. Iya. Gak usah ya. Oh, jadi sebut nama saya aja. Oke. Supaya kita. Saudara Abdul Haji. Nggak akan rendah saudara kalau saya panggil Adinda. Nggak usah juga saya panggil Bapak aja, Pak Abdul Haji. Oke, begini saya bilang buat Anda Rasman. Kenapa Pak? Saya bilang buat Rasman begini. Kapan saya sebut bahwa yang pelapor 4 ini PSI? Di mana? Oke. Di sini kan ada satu partai politik. Anda sebut di mana? Partai politik. Tidak, supaya. Enggak. Dari salah satu partai politik. Pernah Boleh dong saya nafsir. Pernah saya sebut itu. Pernah saya sebut di sini. Jangan pernah. Ada hostnya Aiman. Saudara mengatakan bahwa ada 4 pelapor dari satu partai politik. Oh, ada. Bung Ade Armando ada. Coba buka. Ada. Enggak jawab Bung Ade. Ada kan? Oke. Jawab. Ada. Anda ini Gini Adinda. Kalau saya tidak potong, begini Pak ya. Nanti merasa benar dan saya selalu mengingat pembicaraan kita mau sebulan yang lalu saya ingat. Terus saya tetap mengingat yang saya ingin katakan adalah mari sejukkan hati rakyat Indonesia. Saya bilang Rasman, mari kita bersatu untuk Indonesia. Rasman, itu yang saya minta sekarang. Saya nggak mau ada ribut-ribut persoalan ini. Bung Rasman, ya. Anda ini kan selalu mencoba untuk dilihat oleh publik. Tadi pernyataannya bahwa tadi kita nggak dilihat publik, semua lihat publik ini sekarang. Dilihat publik bahwa seolah-olah pelapor itu saya bilang dari PSI. Kapan saya ngomong dari PSI? Anda bilang dengerin. Ada 4 pelapor. Terus di mana PSI? Dari salah satu partai politik. Di mana? Nah, arahnya saya tanya. Arahnya PSI apa bukan? Saya sebut ada. Saya tanya arahnya siapa? Saya partai kan. Kapan saya sekarang saya jawab aja. Gini. Jangan, saya nggak mau. Saya nggak mau Rasman. Pak Abdul Haji, saya hanya mau Pak Abdul Haji sampaikan ke Pak JK. Maafkan mereka ini. Tidak usah kita bertarung sampai pengadilan. Tidak perlu. Terus begini. Tidak ada perlunya juga. Artinya tidak ada disebutkan secara spesifik. Tapi ada dibahas. Cuma saya mau katakan bahwa bukankah yang 4 ini termasuk orang satu. Dia sudah mengatakan berkali-kali tidak memotong, tidak mengedit, tapi selalu dibilang memprovokasi. Bagaimana kita mengatakan memprovokasi belum ada putusan hukum? Makanya saya bilang begini. Saya hanya mau bilang begini. Tidak tepat saatnya Indonesia ribut hanya perkara ini. Tidak tepat ribut bangsa ini hanya gara-gara ini. Benar, setuju. Itu saya sepakat. Bayangkan bahwa Pak Gilbert ini punya pernyataan waktu itu yang heboh juga, bisa dimaafkan oleh Muslim. Datang ke Pak JK selesai. Itu kenapa sih Pak JK tidak buka pintu untuk menyelesaikan ini dengan hati nurani? Enggak. Ujung-ujungnya saudara mengatakan harus ada efek, kata pelapornya, sampai proses hukum, artinya sidang. Sementara pengacaranya dari Gamki bilang harus ada proses hukum. Lah kalau begitu kita akan tonton masalah yang serius di bangsa ini besok. Saya tidak mau bangsa ini rusak gara-gara perbedaan pendapat. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.